mudah-mudahan ini benar, yakin. Bahaya Pak. Makanya moga-moga kita semua diberi kemudahan terkait masalah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rezeki kita benar-benar merupakan rezeki yang berkah, barokah, yang tidak benar-benar membebani kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau untuk urusan itu ada deh. Ini beri terus akan datang nggak sih? Kalau saya tadi itu sebetulnya datang itu rencana saya mau tidur. Tapi sudah keluar semua dari kamar saya, semuanya sudah keluar, semuanya sudah pada istirahat. Ternyata tidak bisa tidur saya. Saya lihat Batam kok menarik, saya lihat sebelah itu mana Pak? Itu Singapura kok semakin menarik. Saya bilang tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Akhirnya saya karena nganggur, saya oret-oret. Ya, pokoknya saya tulis lah yang pengen saya tulis. Dan ternyata di sini tadi ada sholawatan. Saya tanya acaranya apa nanti malam? Acaranya sholawatan. Saya tulis di sini. عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tambihun yang bagi prayoga lil abdi keduwene kawula apa ayifat isya yen to niti-niti abet a'dhaahu ing pira-pira gautane abet al-zahirata wal batinata sobahan ing dalem wektu isuk wa masaan lan wektu sore. Hal hafizat apa to ngreksa a'dha hududallahi ing pira-pira watese Allah taala allati haddaha kang ndadekake wates sapa Allah ing hudud laha krana arae a'dha au ta'addat utawa ngliwati wates apa a'dha wahal qomat lan apa to jumenengi a'dha bima kelawan perkara umirat kang den perintahake a'dha bihi kelawan ma isine min ghaddil basari bayani saking ngremake ing mripat wa hifdzil lisani lan ngreksa ing lisan wal udhuni lan kuping wal qalbi lan ati wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono ghaddil basar ila akhirih ala wajhil ikhlasi ing atase dadalan ikhlas aulam takum utawa orang jumenengi apa a'dha. Jadi sebaiknya setiap pagi atau sore kita itu selalu mengingat atau melihat semua anggota tubuh kita, mulai tangan, kaki, mata, apakah sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ya kalau matanya nggak jelalatan. Kalau untuk ibu-ibu jalan-jalan ke pasar jangan tolah-toleh, nanti bapaknya ngeluh. Ya, pusing bapaknya nanti. Kakinya diangan-angan, kaki itu dibuat apa? Jalan kemana? Tangannya juga dipikirkan, digunakan untuk apa? Apakah sudah menjalankan perintahnya Allah atau belum? Ngeten. Fa'in ro'a mongko lamun ningali sapa abet jarihatan ing gauta siji min jawarihi saking pira-pira gautane abet atau hale nurut jarihah syakara mongko syukura sapa abet Allah taala ing Allah taala walam yara lan ojo ningali to aja nekatake sapa abet nafsahu ing awake abet ahlan ing ahli lidzalika marang mengkono-mengkono taah. Kalau ternyata setelah diangen-angen semua anggotanya sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita patutnya bersyukur kepada Allah. Dan jangan menganggap bahwa kita melakukan ibadah itu faktornya karena diri kita sendiri. Jadi itu semuanya adalah fadlu minallah, semuanya dari Allah. Jadi jangan kita menyombongkan diri akan ibadah kita. Orang-orang yang menyombongkan diri akan ibadahnya itu faktornya karena dia tidak pernah melihat bahwa itu semua adalah pemberian daripada Allah. Jadi kita harus mengangan-angan bahwa ibadah kita itu bukan dari kita. Jadi nggak layak untuk kita sombongkan kepada orang lain.
Seperti itu. Wa in ra'aha lamun ningali sapa abet ing jarihah talat tohot hale kang gubrak bimaksiatin kelawan maksiat siji minal maasi akhadha mongko tumandang sapa abet finadami ing dalam getun wal istighfari lan istighfar summa yashkuru nuli syukur sapa abet Allah taala idlam yuqaddir krana ora nakdirake sapa Allah alaihi ing atase abet aksara ing perkara kang luwih akeh mintil kal maasi saking mengkono-mengkono kemaksiatan walam yabtalilan ora nyoba Allah jawarihahu ing pira-pira gautane Allah allati asot kang maksiat jawareh bil amrodi kelawan pira-pira penyakit wal jirahati lan pira-pira catu wad damamili lan pira-pira udun wal kuruhi lan pira-pira borok ngoten mawon ben berbeda fa inna kulla udwin iku istahaqqa ngahaki apa udwi nuzulal balai ing tumurune bala bihi sebab al madhkur minal maksiyah. Nah, dan kalau tadi sudah diangan-angan ternyata dibuat ibadah semua anggotanya. Sekarang bagaimana kalau ternyata dia melakukan kemaksiatan? Oh, tadi kakiku tak buat jalan ke sana dan itu tidak boleh sebenarnya. Maka sebaiknya secepatnya kita taubat, menyesali dengan apa yang telah kita lakukan dan kemudian istighfar. Kalau itu sudah kita lakukan, kita juga patut bersyukur juga. Alhamdulillah ya Allah, matur suwun, saya bersyukur kepada panjenengan karena saya tidak melakukan maksiat yang jauh lebih besar daripada kemaksiatan yang saya lakukan. Sik mending lah kula nglampahi niku. Patut bersyukur. Jadi tetap syukur, Pak. Walaupun kita melakukan kemaksiatan, tapi jangan lupa bahwa pertama kali yang kita lakukan adalah an-nadam wal istighfar, yaitu taubat. Jadi taubat dulu, kemudian bersyukur karena tidak menjalani kemaksiatan yang lebih berat, dan juga bersyukur bahwa anggota tubuh kita yang melakukan kemaksiatan itu tidak diazab langsung oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya kita berhak mendapatkan azab dari Allah, tapi tidak diturunkan oleh Allah. Itu patut kita syukuri. Misalkan tangan kita barusan dibuat memukul orang yang nggak salah, Allah Ta'ala tidak langsung membalas dengan cara mendapatkan musibah kepada tangan panjenengan. Itu patut kita syukuri. Jadi kita dalam situasi apapun harus bersyukur. Ya. Fa inna kulla udwin istahaqqa nuzulal bala'i bihi fa'lam mongko ngerti sapa sira dalika mengkono-mengkono imbiwa ya akhi walzam lan netepana sapa sira at-taubata ing taubah wabghat lan sengita sira ad-dunya ing donya tabaan karena anut lillahi marang Allah Ta'ala halim hulur sapa Allah fa innallaha karena sak temene Allah Ta'ala iku lam yanzur orang ningali Allah ilaiha marang nggih fa innallaha karena sak temene Allah Ta'ala iku lam yanzur orang ningali sapa Allah ilaiha marang dunya mungzu khalaqaha awit nitahaki sapa Allah ing dunya li syiddati budihi karena bangete bendune Allah atau sengit Allah lah marang dunia. Dan ini yang lebih berat. Makanya tadi Gus Kausar dawuh ngajinya jangan ini. Ini karena berat buat panjenengan. Walzamit taubah wa bughatid dunia. Selain kita bertaubah, kita juga harus benci akan dunia. Benci dunia, Pak. Kenapa kita harus membenci dunia? Fa innallaha ta'ala lam yanzur ilaiha mungzu khalaqaha. Karena Allah itu mulai menciptakan dunia itu tidak pernah melihat saking benci ini. Bayangno, dunia sing mbok keloni loh Pak. Itu kita diperintahkan untuk membenci. Kan ya berat banget. Berat banget, sangat berat. Wa fil hadisi lan iku ing dalam hadis hubbul mali wasaraf yumbitani nifaqo fil qalbi hubbul mali utawi demen ing bondo cinta dunia
cinta harta. Wasarafu lan liwati wates iku yumbitani nyukulake apa hubbul mal wasaraf annifaqo ing kemunafikan fil qalbi ing dalam ati kama yumbitu kaya oleh nyukulake apa alma'u banyu albaqla ing ijon-ijon. Hubbul mal, cinta akan dunia itu adalah sumber daripada kemunafikan. Kita munafik itu faktornya karena kita ingin mendapatkan dunia. Iya, kita bisa loh melakukan kemunafikan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, itu bisa. Seringkali malah. Iya, coba aja diangen-angen sendiri. Jenengan-jenengan itu tipikal orang yang munafik apa tidak? Hampir pasti kamu melakukan kemunafikan. Iya, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Makanya tolong itu mulai belajar menjauhi itu. Apalagi kalau kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih ataupun solihah, maka sebaiknya kita mulai menjauhi sababun nifak, sabab kemunafikan. Waqad kana lan teman-teman ono sapa Abu Abdillah Sufyanu As-Sauri rahimahullahu taala iku yaqulu law anna abdan abadallah taala bi jami'il ma'murat law anna abdan dipare lamun sak temene kawula iku abada. Niki dawuhe Sufyan As-Sauri sama rungokne niki. Sak temene kawula iku abada nyembah abad Allah taala bijamiil makmurati kelawan sekabehane pira-pira perkara kang den perintahake. Kok jenengan wis nglakoni semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah, wis kabeh mbok lakoni semuanya, tidak ada satupun yang tertinggal. Ya. Illa annahu aing sak temene abad iku yuhibbud dunya. Hanya karena kamu itu punya satu kekurangan, satu kesalahan, yaitu cinta dunia. Apa yang terjadi? Illa nudia angin mongko ora ana selek ngoten. Makana illa selek mongko ora ono angin den undangake alaihi ing atase abet yaumal kiamati ala ruusil jami'i ing atase ngarepe sakabehane wong apa ala inna hadza fulan ibn fulanin qad ahabba ma abghadul haqqu ta'ala. Inna hadza fulan, inna hadza sak temen iki abet. Fulan ibn fulanin nyatane fulan bin fulan iku qad ahabba teman-teman demen. Abet utawa hadza ma ing perkara abghadu kang sengit ing masop al haqqu Allah taala, sapa al haqqu zat kang hak taala halim mulur sapa al haq fayakadu mongko parak apa lahmu wajihi iku yaskutu gugur apa lahmu wajihi. Semua ibadah yang diperintahkan Allah sudah kita jalani semua. Semua perintahnya Allah sudah kita lakukan semua. Tapi kita punya kekurangan satu apa? Cinta dunia. Dampaknya besok di akhirat di depan banyak orang. Cara wong sak mending gak ada apa-apa nih. Kurang akeh neh. Diumumkan bahwasanya Fulan bin Fulan. Sampean niku Pak. Fulan bin Fulan itu menyukai atau mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bayangno, diumum nih bahwa wong kae lho kuwi demen barang sing Allah taala gak seneng. Piye? Isine kados napa? Ya kadulahmu wajihi yaskutu. Saking isine koyo gak duwe rai lho, Pak. Runtuh. Mukanya runtuh, ndak punya muka. Saking wirange, saking isine. Jadi karena kesalahan satu itu dampaknya seperti itu. Apalagi panjenengan wis ibadahe gak apa demen donya ya sembuh mbak akhirnya piye awakmu. Wis gene sing nulungi, Pak. Mboten wonten ingkang nulungi. Pun jadi dipun tambah Gus. Dawuh jenengan. Nggih, niki kesane menarik. Gus Kasar sana dawuh di tengah-tengah seperti ini tidak apa-apa.
Oh Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita dengarkan betapa beratnya ngajinya. Ya itulah ngaji, ngaji selalu berat. Makanya tadi ngaji itu sudah berat, dawuhnya berat. Makanya tadi saya sudah mencoba menawar kepada beliau, ngajinya jangan itu, karena ini pasti memakan banyak korban, termasuk yang ngaji. Nah, itu nggak baik itu, dan betul itu. Tapi yang prinsip begini, di kitab yang sama, di catatan kami itu di kitab yang sama, di kitab ini kan jenengan tadi kan ngajinya hanya sebentar. Sebetulnya dari awal itu memang tulisan kami itu menampilkan dawuhnya Imam Sya'rani bahwa memang taharatul ilman itu adalah bitaubati wa islahit tu'mah. Jadi bagaimana keimanan kita ini benar-benar aman, itu syaratnya adalah memastikan kita ini benar-benar bertaubah kepada Allah akan semua kelalaian dan kesalahan kita. Jangan ada di antara kita kemudian merasa kita tidak punya salah, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memastikan apapun yang masuk di perut kita dan rekening kita, karena nggak selalu dimakan, lo tenan itu, lo tenan. Yang masuk di perut kita dan juga rekening kita itu semuanya jalurnya jalur aman. Jadi kalau kita mau iman kita aman, maka pastikan kita selalu siap untuk bertaubah akan setiap kelalaian kita. Sudah nggak usah diingat-ingat kelalaian kita itu apa, karena adalah sebuah hal tolol mengingat-ingat hal yang selalu kita lakukan. Yang kedua adalah memastikan bahwa semua yang kita makan masuk perut kita itu benar-benar masuk dari jalur yang aman. Imam Malik radhiyallahu taala anhu itu mengatakan bahwa az-zuhdu fid dunya itu talabut takasub wa qasrul amal. Benci dunia itu artinya apa menurut beliau? Adalah mencari pekerjaan yang benar-benar dihalalkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperpendek qasrul amal itu apa ya? Bahasa Indonesia ini apa ya? Tidak terlalu banyak angan-angan. Misalnya jenengan artinya penuh syukur. Hidup kita itu harus penuh syukur. Misalnya jenengan hari ini punya sepeda motor, sudahlah, nggak usah terlalu membayangkan. Kalau hanya sekedar bercita-cita, untuk kemudian nanti punya kendaraan roda 4 misalnya, atau roda 14 misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian setiap mau tidur, setiap mau apa, enak ya kalau gitu, nggak mesti. Saya jadi ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, masalu hadhil ummah kamasali arba'in nafar. Umat saya itu perumpamaannya hanya kayak 4 orang. Artinya umat saya itu hanya terbagi menjadi 4. Ini jenengan sudah ngantuk belum? Ngaji, ini ngaji. Saya nggak pengen pidato nggak. Saya mau ngaji. Karena saya tadi tidak bisa tidur. Saya tadi di tempat istirahat tidak bisa tidur. Makanya saya banyak nulis lah. Ya, banyak nulis. Masalu hadhil ummah itu kamasali arba'in nafar. Rajulin atahullahu malan wa ilman wa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfikuhu fi haqqihi. Yang pertama, ada orang itu yang kayak Gus Fahim itu. Ada orang kayak Gus Fahim. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan kebetulan punya banyak uang lah ya kan, makanya saya ambil besan
karena saya harus menitipkan anak saya ke tempat yang tepat gitu. Dunia dan akhirat. Dan kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan beliau berilmu. Maka dengan semua keilmuan yang beliau miliki, beliau mentasarufkan, beliau mengeluarkan, mengelola, memanage keuangannya sesuai keilmuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang pertama. Ada lagi wa rajulin atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Yang kedua, ada orang itu kayak Mbah Kaji Manaf. Ada orang kayak Mbah Kaji Manaf ini. Kebetulan diberi banyak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diberi banyak uang. Wa huwa yaqul law kana li mislu hadza a'mal bima amil. Tapi dalam benaknya sesuai dengan keilmuannya, kalau saya ini diberi apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada Gus Wahim, pasti apa yang dilakukan oleh Gus Wahim, mulai bangun pondok, bangun madrasah, tempat pendidikan, menyantuni anak-anak dan lain sebagainya, pasti juga akan saya lakukan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuma fil ajri sawa. Dua orang ini dalam urusan pahala sama. Entah Gus Wahim, entah Pak Haji Manaf yang kebetulan nggak begitu punya uang, itu sama pahalanya. Permasalahannya ada dua perumpamaan lagi. Ada rajulin atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman. Fahuwa yakhbitu fi malihi wa yunfiquhu fi ghairi haqqihi. Yakhbitu. Ada orang dikasih banyak harta tapi kebetulan tidak dikasih kecukupan ilmu, maka dia, kalau yakhbitu itu bahasanya adalah irsalul mal bighairi huda, artinya apa ya, dia mengeluarkan hartanya pada tempat yang tidak tepat. Piye ya bahasanya, saya tadi banyak sebetulnya. Hotel kami menginap tadi itu jauh lebih menyenangkan harusnya untuk mengeluarkan uang daripada di sini. Wilayahnya betul itu, dan kayaknya lebih menghibur di sana daripada di sini, kira-kira begitu. Nah itu kalau saya turuti karena saya kebetulan juga agak punya uang. Dan kemudian ada orang keempat, rajulin lam yu'tihi malan wala ilman wa qal in kana limislu hadza a'mal bima amila. Kemudian anak-anak yang melihat saya punya uang dan mengeluarkan uang itu di tempat yang tidak tepat, hanya untuk bersenang-senang dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau akhirat, hal-hal yang berbau ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berbau sosial, membangun yang lain dan lain sebagainya, maka fahuma fil wizri sawa. Maka saya dan siapapun yang menyontoh langkah saya itu semuanya dosanya sama. Sama walaupun tidak melakukan dosa yang saya lakukan, kok kamu tertarik kalau misalnya saya masuk karaoke misalnya, dan ternyata karaoke dihukumi dosa oleh Gus Wahim, kita juga nggak ngerti hukumnya. Tapi kalau kemudian Gus Wahim merasa bahwa ini adalah tempat yang dianggap bisa menimbulkan hal-hal yang keliru oleh Gus Wahim dengan keilmuannya, tapi saya lakukan dan kemudian saya keluarkan uang saya di sana, dan ketika saya keluar ada orang tertarik, kok misalnya saya punya uang, saya juga akan melakukan hal yang sama. Orang yang punya tertarikan seperti itu, hanya punya niatan seperti itu saja, itu sudah cukup untuk ayo kita bareng-bareng ke neraka. Artinya sudah memastikan bahwa saya tidak sendirian di neraka. Jadi bagi yang punya uang kemudian keluar masuk tempat-tempat yang tidak jelas, tenang saja, kayaknya temannya banyak. Sudah pasti itu, tenang saja. Oke. Prinsipnya begini, kalau Imam Sya'rani, jadi begini ya, kitab yang dibaca Gus Wahim ini kitab
karangannya Imam Sya'rani, yang kebetulan beliau itu menjelaskan kata-kata daripada gurunya, daripada idolanya, yakni Imam Ibrahim Al-Madbuli. Imam Sya'rani sendiri dalam penjelasannya di kitab yang sama juga, tapi belum dibaca oleh Gus Wahid. Itu ada bahasa, jadi az-zuhdu fid dunya huwa tarkul maili ilaiha bil mahabbah. Ini penting saman pahami. Saman jangan salah paham dengan kata-kata zuhud, benci dunia. Jadi zuhud itu adalah tarkul maili ilaiha bil mahabbah, la bi khuluwil yadi minha. Ini penting ini, la bi khuluwil yadi minha. Benci dunia itu adalah tidak memasukkan dunia ke dalam hati, hanya ke dalam saku saja, hanya kertas saja. Artinya, sampai tidak pernah ragu untuk mengeluarkan uang ini di tempat yang tepat. Misalnya sampai melihat ada madrasah, ada masjid, ada pondok, ada bangunan yang dimanfaatkan secara umum belum jadi, dengan sama sekali tidak ragu untuk mengeluarkan itu. Potensi zuhud ada, karena zuhud itu labi khulwil yadi minha. Maka walaupun kayak Bang Hendy yang kebetulan uangnya agak banyak, wah ini hisapnya luar biasa Bang, potensi ngajak ke neraka tinggi sekali. Lah kecuali uang itu hanya masuk rekening, kertas, ke dompet, dan siap keluar untuk keluarga besar, Kepulauan Riau dan Kota Batam. Insya Allah kalau itu aman, insya Allah aman. Surga nah itu surga Pak. Tapi nek mau deket Pak, kalau itu kemudian kamu kumpulkan, wah bahaya Pak, bahaya. Apalagi sudah tahu ini ada orang jauh dari Jawa datang ke sini terus tetap yang deket, wah bahaya lagi itu bahaya lagi itu ngeri lagi. Artinya begini, jangan kamu anggap bahwa semua az-zahid itu adalah orang yang nggak punya uang. Jangan, labi khuluwil yad. Bukan dikatakan zahid orang yang tidak punya uang sama sekali, itu namanya kere. Bedakan ya. Zahid adalah siapapun yang siap untuk mengeluarkan apa yang ia miliki untuk hal-hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Entah itu untuk nafkah keluarga, uang itu jangankan sedekah ke orang lain, ke istrinya, ke anak-anaknya bakhil itu ada. Banyak Bu, banyak. Tapi kalau dengan temannya, dengan koleganya, dermawannya minta ampun, banyak itu. Aku gak ngerti, teko gak ngerti, gak paham. Tenan. Kalau di Jawa, saya nggak ngerti ya kalau di Batam ya. Kalau di Jawa itu ada loh orang nggak pernah sama sekali ngajak istrinya, anak-anaknya ke mall, ke kafe, nggak pernah. Tapi sama teman-temannya setiap malam ke kafe, biasa itu. Loh, kalau di Jawa, kalau di sini kayaknya nggak ada juga. Oh gitu ya. Wow, berarti ini seluruh Indonesia berarti ya. Oh gitu ya. Ya terserah, nggak paham saya loh. Paham ya? Pokok prinsipnya gini. Manik tasaba wa qama bi faraidi rabbih alaihi faqad kamulat mujahadatu. Ini kata Abdul Hasan Asyadzili. Sudahlah, pokok jenengan bekerja dengan baik, bekerja secara maksimal, apapun lah pekerjaan panjenengan, apapun itu pekerjaan panjenengan, pokok lakukan dengan niatan yang baik, dengan cara yang baik, dengan kerja yang sungguh-sungguh, kemudian coba maksimalkan kewajiban-kewajiban primer panjenengan kayak sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Insya Allah jenengan sudah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Karena kalau nggak punya uang betul itu nggak bagus. Loh, benar ini. Apalagi santri, apalagi kopiahnya sudah ada NU-nya terus nggak punya uang, itu bahaya. Itu bahaya. Itu sampai jadi pengurus NU, apalagi sampai jadi pengurus RMI, ngeri itu. Itu sudah kesana kemari proposal, itu bahaya, bahaya betul. Yakin, itu bukan hanya membebani Rasulullah sebagai ahli, orang yang akan menyafaatinya. Itu di dunia sudah membebani orang-orang kayak Bang Hendy itu. Yakin. Makanya ini juga saya catat ini. Karena daun-daunnya Gus Saim tadi dulu. Mumpung saya ingat itu. Saya catat di sini.
Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib itu adalah alimi ahli Madinah. Bahkan beliau masuk fuqaha Madinah as-sab'ah. Beliau adalah sayyidit tabi'in. Mengatakan bahwa la khaira fi man la yajma'ud dunya wa yasunu biha dinahu wa hasabah wa yasilu rahimah. Tidak ada menarik-menariknya orang Islam, katakan nggak ada menarik-menariknya santri, orang NU, kemudian dia tidak cukup kuat secara finansial. Yang mana kekuatan finansial bisa ia gunakan untuk apa gitu? Oh duduk, tukang syutingnya ya aneh-aneh aneh. Kalau begini apa mau syuting bareng itu. Kita ini jauh-jauh ke Batam untuk ngaji dengan jenengan. Jenengan nggak perlu repot-repot menyiapkan orang yang nggak ngaji di luar sana. Biar mereka sendiri yang bersusah payah untuk mendatangkan Gus Fahim. Loh, iya apa enggak? Nah, ini dengan repot-repot sudah lah. Umpamanya ngaji ku angel, ngaji ku larang, wis to jarno ae, Pak. Jarno wae enak men wong-wong. Wis YouTube iku gak premium. Lah iya apa enggak? YouTube-nya enggak premium, kemudian dia mendapatkan kemanfaatan yang bersifat abadi. Ngaji, sama ngajinya di mana? YouTube. Harus ditanya, YouTube-nya premium apa enggak? Kalau enggak, dia itu dolim 2 kali. Sudah dolim kepada kiainya enggak ngasih zakat. Yang kedua dia dolim kepada negara karena enggak bayar. Jelas itu. YouTube-nya gratisan, kok ngapain kamu urusi? Seorang santri tidak menarik sama sekali kata Sa'id ibn Musayyib, orang muslim, kemudian dia tidak kuat secara finansial. Di mana kekuatan secara finansial itu punya kemampuan untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif. Kalau ada orang punya niatan baik misalnya, mohon maaf ini, misalnya kayak Bang Hendi ini, punya niatan baik untuk membangun Kota Batam, untuk membangun Kepulauan Riau. Tapi kebetulan secara finansial dia kurang cukup untuk itu. Misalnya tembakannya nggak cukup, apa bahasa sininya? Nggak ngerti saya. Misalnya Abdul, apa namanya? Kok siraman fajar loh Pak? Itu siraman fajar. Kayak udan ya. Oke. Katakan dia tidak mampu menyediakan itu. Dia hanya punya semangat, hanya punya niatan yang baik. Tapi karena sampean sebagai santri, sampean sebagai kader NU, sampean sebagai kader RMI, kemudian tidak kuat secara finansial dan sampean menunggu, walaupun orangnya nggak punya niatan yang baik, orangnya nggak jelas kerjanya, tapi dia siap untuk menyirami fajar-fajar Anda atau menyerang waktu subuh Anda, misalnya gitu ya, kalau disebutkan dengan serangan fajar. Ini bahayanya di sini. Maka kekuatan finansial orang Islam itu menjadi penting. Yang kedua, hasab. Apapun, kalau jenengan kuat secara finansial, maka anak-anak jenengan pendidikannya itu terjamin. Kader santri harus diperbanyak. Kalau jenengan nggak kuat secara finansial, bagaimana mungkin kemudian panjenengan bisa ngisi pondok kayak Pondok Sarang, kayak Pondok Tegalrejo, kayak Pondok Lirboyo, atau pondok-pondok yang lain. Sama ngirim ke sana saja. Kalau nggak kuat, tiketnya nggak kebeli, apalagi anak pondoknya. Maka sama harus kuat. Kemudian wayasilu rahimah. Sama kalau kuat secara finansial, sama mampu membantu yang lain, mampu menolong yang lain, mengangkat yang lain. Wong dulu, saudara, itu kalau yang berkunjung kebetulan agak punya uang, itu buka pintunya penuh. Saudara, bener yakin. Bahaya Pak. Makanya moga-moga kita semua diberi kemudahan terkait masalah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rezeki kita benar-benar merupakan rezeki yang berkah, barokah, yang tidak benar-benar membebani kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau untuk urusan itu ada deh. Ini beri terusakan atau nggak sih? Oke. Kalau saya tadi itu sebetulnya datang itu rencana saya mau tidur. Tapi sudah keluar semua dari kamar saya, semuanya sudah keluar, semuanya sudah pada istirahat.
Ternyata tidak bisa tidur saya. Saya lihat Batam kok menarik, saya lihat sebelah, itu mana Pak? Itu Singapura kok semakin menarik. Saya bilang, tidak bisa tidur, saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya karena nganggur, saya oret-oret. Ya, pokoknya saya tulis lah yang pengen saya tulis. Dan ternyata di sini tadi ada sholawatan. Saya tanya, acaranya apa nanti malam? Acaranya sholawatan. Saya tulis di sini. Acara sambil nunggu toko, sambil jalan ke pasar, di kantor sambil apa, perbanyak baca sholawat. Apapun kata Syekh Abu Bakar Sato, beliau mengatakan aksiru as-sholah ala nabiyil karim fa inna sholah alaih tukaffiru dzambal adzim. Kamu perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena apapun baca sholawat itu benar-benar mampu menghapus dosa-dosa kita yang besar. Tenang saja, dosa kita itu banyak sekali. Tadi kan Gus Lahim sempat dawuhkan, ada beberapa masalah tidak bisa ditolong, tapi kalau yang datang menolong adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah semuanya aman. Termasuk yang didawuhkan Gus Lahim tadi sudah saya catat di sini. Ruwiyah, idza kana yaumul qiyamah, besok ketika hari kiamat datang, Pak, wudiat hasanatul mu'min wa sayyi'atuh. Kita semua akan diberi catatan kelakuan baik dan buruk kita selama kita hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatangzilu sohaifu min indillahi azza wa jal bidun ala hasanati. Tahu-tahu ketika timbangan kita, kira-kira kalau timbangan kita banyak buruknya apa banyak baiknya? Ayo sudah, kita coba kita ngaca saja lah. Kalau kelakuan kita, kira-kira timbangan kebaikan dan keburukan kita kira-kira banyak mana? Tapi tahu-tahu timbangan kebaikan kita tahu-tahu ada yang jatuh dari sisi Allah warnanya putih cerah, putih terang. Langsung fatarju hasanatuhu ala sayyiatihi, langsung mengalahkan timbangan keburukan kita. Ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadhihi sholatuka ala Muhammad. Ini adalah bacaan selawatmu kepada Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ja'altuha saqqalat mizanak wa ja'altuha zahiratan lak. Tadi sudah saya tulis itu. Makanya saya hafal. Karena saya tulis. Aku bedane nulisku ambek nulismu nang kono kuwi. Ben beda. Apa meneh nulisnya saudara Haikal, gak jelas Haikal. Sing ditulis utang ya. Tapi alhamdulillah lah. Haikal dulu yang sangat tidak meyakinkan ketika di pondok, ternyata hari ini kemudian punya tempat pendidikan seperti ini. Moga-moga barokah. Moga-moga istiqomah. Moga-moga ini semakin hebat, semakin besar, dan tidak hanya Pondok Usmaniyah saja, tapi semua pondok-pondok, tempat-tempat pendidikan Islam yang ada di Kepulauan Riau dan Kota Batam ini moga-moga benar-benar selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan ya? Sudah ya? Udan. Kowe ngerti gak? Jumatan itu gara-gara udan, itu gak sido wajib. Orang meneng ngaji awakmu ku piye? Geblek awakmu. Terus, gak apa-apa sampean? Enggak apa-apa. Kenapa Bu? Agak maju aja enggak apa-apa. Sama saja itu. Sama kalau mau menepi kemana enggak apa-apa. Ya. Tapi besok juga gitu. Hisabnya agak lama, agak ketepian gitu. Gak begitulah. Tapi ya enggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Jadi pentingnya itu baca sholawat. Dan ternyata tadi itu ada acaranya RMI yang cerita saudara Haikal, Gus, nanti itu ada penghargaan untuk RMI pondok. Yang penting moga-moga pondok-pondok yang ada di Batam dan Kepulauan Riau ini benar-benar kompak. Benar-benar kompak, Pak. Loh, benar itu. Al-mu'min itu kalbunyan. Yashuddu ba'duhu ba'duhu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesama orang iman, sesama santri kita harus saling bahu membahu, harus saling tolong menolong, saling menguatkan.
kalau kata orang tua saya saling mandek nih Pak. Saling mandek nih. Apa ya bahasa Indonesia nya gak ngerti mandek nih. Ya saling menguatkan lah kira-kira. Saya malah ingat kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini merupakan dalilun sharihun, dalil yang sangat jelas. Dalil yang sangat jelas untuk orang Islam itu harus saling menolong. Ala hasil mu'minin fit tarahum wat talatuf wat ta'adud fi ghairi ismin wala makruh. Fi ghairi ismin wala makruh. Ini adalah dalil yang sangat jelas, sesama santri, sesama orang Islam harus saling tolong menolong. Termasuk kenapa tadi ketika saya ketemu sama kiai-kiai tadi, kemudian saya langsung kenalkan, ini saudara saya, namanya Maizera Hendipat, wangel jenenge pokoknya. Maireza Hendipat Wijaya, ini saudara saya, tolong dibantu. Dia tidak saya tugaskan apapun di Kepulauan Batam ini, selain tugas primer dia sebagai anggota dewan, kecuali membantu NU dan pesantren. Kalau tidak, mari tolongin doakan sial sepanjang hidup. Artinya kalau sampai dia ditakdirkan jadi, kok sampai nggak ganti dengan NU dan pesantren, bahaya, betul-betul bahaya. Pokoknya tugasnya selain membangun, meningkatkan kualitas Kota Batam dan Kepulauan Riau adalah memastikan keberlangsungan, keberkembangan pondok pesantren dan tempat-tempat pendidikan Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah ini. Pokok ini tak wakafkan untuk panjenengan. Sudah, saudara Hendipat, jeneng kok Hendipat. Jangan suka melipat. Sudah, lepaskan saja. Nah itu artinya apa? Kalau ada saudara kita minta bantuan, minta tolong, bantu. Pokok selama fi ghairi ismin wala makruh. Itu al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Itu sebetulnya ada prakteknya. Rasulullah itu sampai langsung summa syabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina asabihi. Jadi mukmin itu harusnya kayak gini, bukan saling bermusuhan. Dan moga-moga Mas Haikal dan semua khudama'il ma'had, jenengan semua ini jangan merasa sebagai kiai yang ada di rumah kemudian merasa pemilik pondok. Mohon maaf ini para kiai, jenengan sama sekali bukan pemilik pondok-pondok yang hari ini panjenengan di situ sebagai kiai. Mohon maaf, jenengan itu hanya khadim min khudama'i hadzal din. Jenengan adalah pelayan agama ini, Pak. Jenengan adalah pelayan agama ini. Jangan sampai merasa jenengan adalah segala-galanya. Enggak, jenengan itu adalah kepanjangan lidah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa bagaimana begitu. Enggak. Kalau ada orang suka kemudian menitipkan anaknya di tempat panjenengan, syukuri itu. Moga-moga itu benar-benar menjadi khidmah panjenengan kepada guru-guru panjenengan dan merupakan jariah untuk panjenengan ketika panjenengan wafat nanti. Nah, itu para kiai harus tahu itu. Ini semuanya harus jadi jariah. Dan ini adalah gini, Haikal saya tanya coba, pondok ini pondoknya siapa Kal? Pondoknya siapa? Oke, pondok ini adalah pondoknya Kiai Jazuli. Pondok ini adalah pondoknya guru-guru Haikal. Dan pondok-pondok panjenengan, mungkin panjenengan pondok dulu di Lirboyo, berarti adalah pondoknya Ki Abdul Karim. Itu adalah pondoknya Mbah Manah, pondoknya Mbah Yai Idris, pondoknya Mbah Imam dan lain sebagainya. Jenengan di Sarang, berarti itu pondoknya Mbah Ber, Mbah Yai Maimun Zubair. Jenengan pondok di mana? Itu adalah pondok-pondok guru-guru panjenengan. Moga-moga benar-benar khidmah panjenengan ini mempersatukan panjenengan semua dengan guru-guru panjenengan. Ojo gaya-gayaan duwe santri cek papat tekem luwet aku kiai tenan ae. Apaan biasanya. Dan santri, mohon maaf ini, seberapa banyak pun santri yang ada di Usmaniyah ini, jangan sekali-kali kemudian Haikal merasa bahwa ya mohon maaf kalau Gus Wahim, Gus Kausar kalah kalau sama saya sekarang. Ngawur awamu, sembrono tenan awamu, sembrono pol awamu. Wes, iku ora pajeke kabeh ngawur ae. Wis awakmu gak patek bayar pajak.
lali ambek gurumu, hatam deh, tenang ya, benar bisa hatam. Itu pun berlaku kepada semua santri-santri. Lo bener ini bang, bener ini, tidak ada. Teruslah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa orang kayak kamu kemudian dipercaya oleh masyarakat untuk kemudian mengemban beban yang sebegini beratnya. Ini tanggung jawab kamu semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo yakin itu? Pokok moga-moga jadi jariah lah. Moga-moga jadi jariah. Lah tenan niku Pak. Moga ngeten Pak. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, itu adalah ilman 'allamahu wa nasyara. Wa waladan salihan taraka, au mushafan warasa, au masjidan bana, au baitan libni sabili bana, au nahran ajrah, au sadaqatan ahrajahu mim malihi fi sihhatihi fa innahu yalhaquhu min ba'di mautihi. Wah ini haikal gak iso. Gak iso aku makanya abang jatuh kalau mbak aku jatuh so kamu ya, kamu ndak boleh kemudian merasa sok-sokan biasa ya, tenang biasa ya, santai ya, tenang kamu pajakmu kudu jelas. Neo salam enggak ini guyon saja karena saya memang dekat. Saya itu sama teman-teman semua dekat. Dari dulu santri itu begitu sama saja karena orang tua kami tidak pernah membedakan kami ini dengan santri-santrinya. Orang tua kami ini selalu mencampurkan kami dengan, kami ini tidurnya ya di kamarnya anak-anak itu, bareng sama anak-anak itu. Loh bener Pak, makanya kami dekat sama semuanya dekat. Ya paling nyuruh apa, tapi dulu dia nggak ikut sama kita karena sama-sama santri Mas ya. Kalau sekarang, wah sampai nggak ikut sama kita ya langsung. Artinya yang bisa kita andalkan ketika kita mati itu diantaranya adalah ilmu yang kita ajarkan kepada yang lain, yang kita gedok tulahkan, ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita. Al-qiraah wal ilmu sunnatun ya'khuduhal akabir anil asahir. Yang dinamakan keilmuan apalagi berbau agama Islam itu harus sebuah keilmuan yang diambil dari para sesepuh, kemudian kita pahami, kita amalkan, dan kita gedok tulahkan kepada yang lain. Lale ono nang Batam ono kiai biyen gak tau mondok. Wah, mohon maaf Pak Wali Kota, Pak Gubernur, tolong ditutup itu pondoknya. Bahaya itu, bahaya itu. Ada pondok tidak ada sanatnya. Wah bahaya itu, banyak Pak. Itu tugas RMI untuk meluruskan itu. Bahaya. Nggak boleh, bahaya banget. Sudah, nggak usah kiai-kiaian sekarang, nggak usah sanat-sanatan, langsung Quran saja, langsung hadis saja. Ada di Batam kayak gitu. Wah, bahaya tuh ngawur-ngawur ya. Oke yo, iya wakmu itu. Kok iso basa Jawa wakmu? Wis mesti naturalisasi Batam ya. Lah tapi itu bahaya. Bahaya itu. Aqimis shalah misalnya begitu. Kayak Quran. Sudah nggak usah kiai-kiaian. Oh, nggak usah menjelaskan itulah. Gini aja deh. Quran itu kalamullah. Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah lewat malaikat Jibril. Bersanad loh ini. Lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nyampe ke kita. Itu langsung dari kanjeng Nabi ke kita apa lewat ulama? Kok tahu-tahu kamu ngomong ini ulama sebelum kita ini nafikan saja semuanya, hapus semuanya, langsung saja kita kembali. Yang memastikan bahwa Quran yang kita baca, kita pahami, kita mengerti hari ini itu adalah asli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Siapa? Yang menjaga siapa? Jawaban toblek. Ngomong malah mikir hutan ya. Hutan lebih hutan lainnya apa kapan gue? Wong aku wis ket mau wis nesu kabeh saudara Haikal. Pancen saudara Haikal yang auta-utan. Acaranya di mana Kal? Di lapangan terus biasanya. Kan saya udah pernah ke sini. Ngapain? Di masjid aja. Wah, enggak cukup ngapain? Ngurus cukup. Biar tenang. Kan kalau hujan tenang gitu loh. Makanya sok gawe aula kan lokal jan masyaallah. Ketok NO nih awak mungkin dhewe. Lah tenan.
NU mesti ngene iki mau welas tenan ya. Terus kudanan, masuk angin, la ilaha illallah. Itu ada melas tenan. Coba ini kalau enggak NU, wah, loh, mangane awam kudu sugih ben gak bebani Bang Hendi, paham gak ya? Yo, malah tak omong nih gawe aula malah Bang Hendi. Wah, udah kepit awakmu ya. Iya. Mulakno dia hijrah sangka Jawa. Dia hijrah dari Jawa ke sini. Kalau tetap di Jawa sulit jadi kiai dia. Persaingan terlalu ketat Bapak. Loh, aku mau duit tulisan. Nah, tenan, aku duit tulisan. Yakin aku mau duit tulisan. Aku kudu guyu dhewe tapi mau pas nilai. Kak guyu-guyu dhewe akhirnya. Karena apa? Tadi saya terinspirasinya apa? Karena kan kita lihat media sosial, lihat apa? Ini kan mau pilpres. Iya Pak? Ini kan mau pilpres. Kiai yang ada di panggung ini, jagonya nggak ada yang sama. Beda-beda semua. Kita sebagai santri, santai saja. Sudah, kalau jenengan cocok sama Kiai Haikal, ikuti Kiai Haikal tanpa perlu ngerasani Kiai yang lain. Tanpa perlu komentari Kiai yang lain. Kalau jenengan cocok sama jagonya Kiai yang lain, ya sudah.